When I look into your eyes, just looking into your sky, on a beautiful sunrise, and there's so much they could, just like the moon stars, to see that you've come so far, to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to be right you are. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the air. We've got a lot to learn, God knows we're all there. I won't give up. I want be someone to walk away so easily. I'm here to stand. What's the difference that I can make? Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and give we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least they didn't ever back to the tree, didn't break, we didn't plan. And what to learn, how to learn, we didn't how to bend. I had to learn what I've got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies can't roll. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I won't give up on us, even if the skies can't roll. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I won't give up on us, even if the skies can't roll. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I won't give up untuk kita semua. Masih pemanasan ya. Satu buah lagu lagi. Boleh bernyanyi bersama ya, satu buah lagu dari soundtrack sebuah film, Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa dan raih bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah
pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Boleh tepuk tangan untuk Niko. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Bareng-bareng yuk. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Laili Ana dan juga Dr. Niko Vanda. Nanti kita akan bertemu dengan mereka di pertengahan acara nanti. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu yang masih berada di lobi auditorium, kami undang untuk bisa bergabung dengan calon wisudawan yang lain, khususnya untuk calon wisudawan. Sekali lagi kami informasikan kepada Mas, Mbak, Bapak, Ibu calon wisudawan yang masih berada di area lobi auditorium FKKMK UGM. Kami undang untuk bisa bergabung ke dalam auditorium karena sesaat lagi acara pelepasan dan ramah tamah mahasiswa pasca sarjana periode April tahun 2025 akan segera dimulai. Selamat datang di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini Anda berada di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Berikut kami sampaikan safety briefing ruang auditorium FKKMK UGM lantai 1. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan berupa alat pemadam kebakaran. Jika terjadi keadaan darurat di dalam gedung ini, usahakan jangan panik dan ikutilah petunjuk evakuasi sebagai berikut. Ruangan ini dilengkapi 4 pintu, 2 pintu di bagian depan dan 2 pintu di bagian belakang. Namun pilihlah pintu terdekat dengan ruang terbuka sebagai jalur keluar. Kami sampaikan evakuasi yang tepat.
Lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika keluar dari ruangan. Utamakan wanita hamil, lansia, dan penderita penyakit kronis. Jika terjadi kebakaran, keluarlah dengan posisi merangkak untuk mempermudah Anda bernafas. Apabila terjadi gempa, maka segeralah mencari jalan keluar terdekat dan lindungi kepala Anda. Assembly point atau titik temu adalah tempat kumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Anda tinggal keluar dari pintu dan belok ke arah kiri. Titik kumpul ini berada di depan gedung Graha Wiyata. Pastikan jumlah rekan kerja Anda sesudah terjadi keadaan darurat. Demikian safety briefing ruang auditorium FKKMK UGM lantai 1. Kami berharap Anda tetap tenang jika dalam keadaan darurat. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di pelepasan dan ramah tamah calon wisudawan April FKKMK UGM tahun 2025. Tepuk tangan boleh? Luar biasa sekali, senang sekali saya Yopi Darmawan bisa memandu acara yang dipersembahkan khusus oleh fakultas untuk mewadahi dan juga ikut menghantarkan para calon wisudawan, Mas Mbak, Bapak Ibu beserta keluarga di momen yang berbahagia kali ini yang besok insya Allah akan diwisuda bersama di Geraha Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada. Jadi tolong bisa dipastikan kalau make up jangan telat ya, terutama untuk mbak-mbak dan juga ibu-ibu biasanya make upnya pada telat, jadi kalau bisa make upnya dari jam 12 malam begitu ya. Dan pada acara kali ini akan ada sejumlah segmen kegiatan yang akan Bapak Ibu ikuti bersama dan nantinya di akhir sesi akan ada pembagian sejumlah hadiah dan saya juga turut menyapa sejumlah tamu kehormatan yang hadir bersama saya di sini dan juga Mas Mbak calon wisudawan dan juga Bapak Ibu orang tua. Telah hadir bersama kita Dekan FKKMK UGM beserta jajaran wakil Dekan lingkungan FKKMK UGM, kemudian Direktur SDM Pendidikan Penelitian Rumah Sakit Sarjito Dr. Digi Nusati Ika Wahyu MKes, terima kasih sudah hadir. Kemudian perwakilan dari Kagama Komisariat Kedokteran Dr. Renat, Dr. Bernadette Josephine Isiti Kandarina beserta para pengelola program studi dan juga tenaga kependidikan yang ada di lingkungan FKKMK UGM. Dan kami sampaikan acara nanti sampai berlangsung pukul 14.30 yang nantinya akan diakhiri dengan sesi foto bersama dengan para calon wisudawan yang lain. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan di siang hari ini, kami mohon hadirin untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Selanjutnya kami mohon izin mengundang Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Sarjito, Dr. Gigi Nusati Ika Wahyu MKes untuk berkenan memberikan sambutan dan menyapa para calon wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Senat Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dekan, para guru besar serta Sivitas Akademika FKKMK Universitas Gadjah Mada, keluarga calon wisudawan, wisudawati program pasca sarjana, magister, doktor, spesialis dan subspesialis, dan yang berbahagia dan kami banggakan para calon wisudawan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan nikmat sehat kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara pelepasan wisudawan wisudawati program pasca sarjana FKKMK UGM periode bulan April tahun 2025. Pada hari ini yang berbahagia ini tentunya perkenan saya atas nama direksi Rumah Sakit Sarjito mengucapkan selamat dan mengucapkan selamat berbahagia kepada para wisudawan wisudawati FKKMK UGM. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih terutamanya pada Ketua Prodi Program Pendidikan Spesialis dan Subspesialis yang selama ini telah menjalani program pendidikan di lingkungan Rumah Sakit Sarjito. Kami apresiasi atas perjuangan yang luar biasa di mana tentunya yang sudah dilewati dengan segala pengorbanan, perjuangan, baik tenaga, pikiran, waktu, dan tak lupa juga demi keluarga yang ditinggalkan menunggu untuk saat-saat yang dinanti-nanti ya seperti saat ini. Semoga apa yang kita lakukan selama ini bisa menjadi amal pahala bagi kita semuanya. Kami percaya para wisudawan dan wisudawati semuanya ini akan menjadi orang-orang yang profesional dan siap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien secara etis, bermoral dan berorientasi kepada kepuasan pasien sebagai unsur pelayanan prima, dan tentunya jagalah karakter dan martabat dari apa yang sudah kita dapat dari FKKMK dan Rumah Sakit Sarjito untuk menerima tantangan baru sehingga juga selalu update dengan ilmu dan teknologi. Tak lupa sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dosen, pengelola program studi yang telah membimbing, memfasilitasi dan memberikan kontribusi besar atas kelulusan dan suksesnya para wisudawan dan wisudawati yang handal dan membanggakan. Bagi keluarga yang hadir, kami ucapkan terima kasih juga yang juga sudah merelakan waktunya selama ini, memberikan kesempatan bagi para dokter-dokter sekalian untuk belajar selama ini serta tetap sabar mendampingi sampai akhir, bisa sampai pada titik proses wisuda besok. Semoga keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan-insan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami juga turut mengundang Dekan FKKMK UGM Profesor Dr. Yodi Mahendra, MSc, PhD, FRSPH untuk berkenan memberikan sambutan dan menyapa seluruh hadirin. Monggo, Prof. Yodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Direksi RSUP Dr. Sarjito yang diwakili Dr. Gigi Nusati beserta segenap direksi rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi-institusi mitra, para wakil dekan, para kaprodi dan sekprodi, para guru besar, para senior dan para dosen, dan yang kami banggakan para calon wisudawan, wisudawati, serta tentunya para keluarga dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelepasan calon wisudawan dan wisudawati Pasca Sarjana FKKMK UGM. Di sini tercatat total wisudawannya 168, ada 10 dari S3, 80 magister, 61 spesialis dan 17 subspesialis. Ini sekalian di absen saja. Kalau saya sebut tolong berdiri. Dari prodi doktor S3 tolong berdiri. Prodi doktor. Beri plus untuk prodi doktor. Selamat untuk wisudawan dari prodi doktor. Kemudian dari prodi subspesialis ini ada 17 orang, mohon bisa berdiri. Selamat untuk wisudawan dari prodi spesialis. Prodi spesialis di sini ada 61 orang, mohon berdiri. Prodi subspesialis. Selamat untuk wisudawan dari prodi spesialis. Dan terakhir ini paling banyak prodi magister, 80 orang, tolong berdiri. Oke, selamat untuk lulusan dari prodi magister. Para calon wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, minggu lalu saya sudah TTI ijazah Anda. Jadi insya Allah besok pagi saudara-saudari akan diwisuda dan akan mendapatkan gelar baru dari UGM. Gelar baru sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi baru yang telah saudara raih. Jadi menyertai gelar baru tersebut, saudara kini mengemban tanggung jawab yang satu tingkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau yang S3 berarti lebih tinggi dari S2, S2 lebih tinggi daripada S1 dan seterusnya. Lebih tinggi dalam memberikan sumbangsih ya. Jadi di sini Anda ada tanggung jawab yang lebih tinggi karena sekarang kalau kita lihat bangsa kita ini sedang menghadapi banyak tantangan. Di medsos kalau kita lihat berseliweran tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu dan sebagainya. Tagar-tagar yang merupakan bentuk kegelisahan publik atas kondisi akhir-akhir ini. Nah, sebagai lulusan program Pascasarjana UGM, harapan kami Anda merespon kegelisahan-kegelisahan ini dengan bijak. Lulusan UGM tidak kabur di masa sulit. Sebaliknya, sebagai lulusan UGM, saudara mengemban amanah untuk menggunakan seluruh bekal, pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk mengatasi tantangan-tantangan bangsa. Ini adalah bentuk tanggung jawab etis atas pengetahuan yang sudah saudara sekalian dapatkan, bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan gelar pasca sarjana. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin akhir-akhir ini di media berseliweran pemberitaan perilaku negatif beberapa lulusan dan peserta PPDS dari beberapa perguruan tinggi. Untuk itu kami betul-betul berharap dimanapun Anda nanti berkarya, saudara sekalian tetap memegang teguh moral dan etika. Jaga nama baik alma mater dan guru-guru Anda. Jaga rasa cinta pada alma mater dan guru-guru Anda. Dan jangan pernah melupakan
jasa para guru saudara. Hadirin yang kami muliakan, di penghujung sambutan ini atas nama fakultas kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala dan Sekretaris Program Studi, staf pendidik, staf kependidikan, program-program studi pasca sarjana yang sudah bekerja keras dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Terima kasih juga atas dukungan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Dr. Sarjito dan Rumah Sakit Jejaring serta mitra-mitra strategis FKKMK UGM. Dan terakhir, terima kasih pada keluarga para calon wisudawan wisudawati yang telah memberikan dukungan yang luar biasa selama proses pendidikan yang penuh tantangan. Dan sebagai bentuk apresiasi pada keluarga, saya mohon semua calon wisudawan wisudawati bisa berdiri. Tolong hadap keluarga Anda dan beri tepuk tangan yang meriah pada mereka yang telah banyak memberikan dukungan kepada Anda. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Demikian sambutan kami. Semoga saudara-saudara menjadi lulusan UGM yang mengakar kuat, menjulang tinggi, berbuah lebat, berbunga indah. Semoga kita semua selalu mendapat ridho Allah SWT, menjadi orang terbaik di sisinya karena kemanfaatan kita bagi sesama. Amin ya robbal alamin. Pantun penutup boleh dicakap-cakapin. Tanam pinang rapat-rapat, Cakep. tumbuh pula pohon pepaya. Kini ilmu telah didapat, saatnya maju berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan, ditutup manis dengan sebuah pantun dan kami informasikan nanti di transkrip akademik Bapak Ibu di bagian bawah akan ada kredit bisa pantun, jadi mohon untuk bisa diaplikasikan di tempat kerja Bapak Ibu. Canda ya. Baik, Bapak Ibu, sebagai simbolis Bapak Ibu akan menjadi bagian dari keluarga alumni Gajah Mada esok hari yang akan diwisuda. Sesaat lagi kita akan mengikuti prosesi penyematan PIN Kagama Kedokteran kepada para wakil wisudawan. Kami undang perwakilan dari jenjang magister, Saudara Alfata Brilian Putra untuk naik ke atas panggung. Kemudian yang kedua, perwakilan dari program studi doktor ilmu kedokteran dan kesehatan, Saudari Vita Sari Indriani. Ketiga, perwakilan dari jenjang spesialis SP1, Saudara Ado Pranawalingga. Dan yang keempat, perwakilan dari program subspesialis, Saudari Nova Marayani. PIN Kagama Kedokteran akan disematkan oleh perwakilan dari pengurus Kagama Kedokteran, Dr. Renat Dr. Bernadette Josephine Isiti Kandarina.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang Bu Isiti untuk bisa berfoto bersama dengan para wakil wisudawan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, untuk semakin mengejawantahkan doa-doa beserta harapan kita di siang hari ini, kita akan mengikuti bersama sesi berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Dr. Ibrahim Rahmat, SPD SKP MKes. Monggo Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Acara pelepasan dan ramah tamah wisuda program pasca sarjana FKKMK UGM tahun akademik 2024-2025 agar lebih bermakna, hikmat dan dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Perkenankan saya pimpin secara Islam, bagi beragama yang lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amuhu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keselamatan kepadamu di dalam agama, memohon kesehatan jasmani, memohon ditambah ilmu pengetahuan, memohon rezeki yang diberkahi, memohon diterima taubat sebelum kematian, mohon mendapat rahmat dan ampunan ketika dan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami melewati siksa api neraka, serta kami memohon kemaafan ketika dihisab. Ya Allah yang maha mulia, kami tahu yang ada di langit dan di bumi, hidup dan mati kami dalam genggaman-Mu, maka muliakanlah hidup dan mati kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami berkumpul di audit ini dalam acara pelepasan dan ramah tamah wisuda program pasca sarjana FKKMK UGM untuk memohon kepadamu agar calon wisuda kami mendapat petunjuk dan jalan Engkau ridhoi serta dapat bermanfaat bagi semua. Ya Allah, Engkau pantas dipuji. Jika hari ini calon wisuda kami ada tersimpan niat yang kurang baik, perbuatan yang menyimpang,
kurang menghargai orang tua lain, maka luruskanlah demi untuk kemanusiaan dan kemaslahatan. Ya Allah yang Maha Pengampun, jika hari ini calon wisuda kami belum mampu menghormati dan membahagiakan kedua orang tua mereka, bapak, ibu guru, dosen-dosen mereka, orang yang mereka cintai dan banggakan, maka ampunilah serta tinggikan derajat mereka. Ya Allah yang Maha Agung, berikanlah kemudahan kepada calon wisuda kami dalam menjalankan tugas yang diemban mereka. Kami yakin Engkau akan memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan kewenangan. Ya Allah yang Maha Pembeda, jangan ada di dalam diri calon wisuda kami terdapat sifat kesombongan, keangkuhan, kerakusan, dan ketidakjujuran kepada orang lain, karena akan merusak keimanan dan ketakwaannya. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jangan ada di dalam hati calon wisuda kami terdapat perilaku yang mementingkan diri sendiri, iri, dengki hati, dan tidak menghargai orang lain karena mengurangi nilai ibadah mereka. Harapan kami ya Allah, agar calon wisuda kami dapat menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa askirnal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibrahim telah memandu jalannya sesi doa siang hari ini. Semoga doa-doa dan juga harapan Bapak, Ibu, Mas, Mbak terkabul di kesempatan siang hari ini. Dan untuk semakin memberikan motivasi dan juga semangat serta pesan-pesan nilai-nilai ke-UGM-an kepada Mas, Mbak semuanya, saya akan mengundang sejumlah perwakilan dari calon wisudawan untuk bergabung bersama saya di sini. Saya ingin mendengar cerita-cerita menarik dari Mas, Mbak yang mungkin ada di antaranya jauh-jauh dari kota asalnya menuju ke Jogja untuk menempuh studi lanjut. Saya akan mengundang 4 orang perwakilan calon wisudawan. Yang pertama datang dari Kabupaten Biren, Nanggro, Aceh Darussalam. Saya undang Saudara Rizky Maulana Martin dari Prodi Ilmu Kedokteran Tropis, yang mana nggih, silahkan bisa bergabung. Teman-teman bisa dibantu mikrofonnya. Silakan di sebelah kiri saya. Kemudian yang kedua ini datang jauh juga dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Saya undang perwakilan dari jenjang studi dokter, Dr. Yuda Matan Sakti. Monggo untuk bisa bergabung dengan saya dan juga Mas Rizky di sini. Mikrofonnya boleh teman-teman. Kemudian yang ketiga mewakili dari calon wisudawan jenjang spesialis SP1, saya undang Dr. Aufa Safira Widowati dari Prodi Ilmu Kesehatan Mata. Beliau berasal dari DIY juga ya. Monggo silahkan bisa di sebelah kiri Dr. Yuda Matan. Dan terakhir perwakilan dari subspesialis saya undang Dr. Saiful Anam dari Prodi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam dari Provinsi Riau. Silahkan bisa bergabung dengan ketiga orang yang lain. Luar biasa. Ini batiknya saya suka, Mas. Beli di mana ini? Di Biren, Mas. Oh, di Biren. Oh iya. Nanti just tip ya. Atau maksudnya jualan live TikTok ini batik? Enggak. Yang lagi viral. Nah, kepada Mas Rizky ini pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada para calon wisudawan yang jauh dari kota asal ke Jogja untuk menempuh studi lanjut. Kenapa Jogja? Kalau ditanya kenapa Jogja, mungkin lebih ke kenapa UGM gitu kali ya. Boleh. Nah, iya. Kenapa UGM ya? Ya mungkin kita sama-sama tahu semuanya kalau UGM itu salah satu univ
yang terbaik di Indonesia pastinya. Amin. Dan UGM juga pasti melahirkan wisudawan atau alumni-alumni yang luar biasa. Dan seperti di sini juga banyak yang sudah alumni sebelumnya, mungkin alumni lagi gitu Mas. Nah jadi kenapa UGM ya karena oke. Karena oke ya. Jawabannya sangat diplomatis sekali. Oke, Mas Rizky. Nah, kira-kira ketika datang sebelumnya udah pernah ke Jogja? Belum. Belum. Nah, Iya, belum. apa yang paling berbeda gitu antara di Biren Nanggro Aceh Darussalam dan juga Jogja? Mungkin dari culture-nya atau mungkin dari orang-orangnya? Mungkin yang saya rasakan mungkin dari culture-nya Mas. Seperti apa nih? Ya karena kalau jujur ya semuanya teman-teman. Jadi saya tuh kesini tuh rada culture shock. Contohnya? Jadi kalau di sana tuh saya kayak apa-apa tuh buru-buru gitu loh. Kayak ini kesini langsung tuk 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 gitu. Iya. Jadi kalau di sini tuh kayak lebih slow living katanya. Katanya. Tapi katanya loh ya. Nyatanya? Enggak juga. Tapi mungkin di sini tuh saya melihat orangnya lebih sabaran sih. Lebih sabar. Iya benar. Dan mungkin untuk makanannya, ya kita bahas makanan ya. Kalau di sekitaran Aceh atau Sumatera itu tuh lebih ke pedas, asin, dan berempah. Berempah. Kalau di sini? Nah kalau di sini tuh lebih ke manis. Sudah berapa banyak kilogram nasi gudeg yang dihabiskan Mas? Dan untungnya saya cocok sama gudeg di Jogja. Oh cocok. Iya. Tepuk tangan boleh dong. Ada rencana buka bisnis gudeg di sana? Untuk bisnis sih nggak tahu ya Mas. Soalnya saya pernah nyobain di rumah buat sendiri ngegodok gori nangka itu sendiri selama 3 jam. Dan itu rasanya sama Mas. Enak banget. Oh enak banget. Oke. Pertanyaan terakhir, lebih enak ayam tangkap atau ayam geprek? Kan kalau Aceh kan kasih ayam tangkap tuh. Lebih enak ayam tangkap sih Mas. Lebih ayam tangkap. Lebih berempah soalnya. Lebih berempah. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Rizky. Dan selanjutnya saya bergeser ke Dr. Yuda Matan Sakti nih. Nah, Dok, ini agak serius sedikit gitu ya. Mikrofonnya sama aja ya. Apa kabar Dok? Baik. Padahal saya menunggu jadwalnya Dr. Yuda ujian terbuka loh. Iya. Iya, saya sudah mengosongkan jadwal untuk MC ujian terbuka loh padahal. Mohon maaf ya Mas. Iya. Pertanyaannya Dok, mungkin titipan kepada Mas Mbak dan juga Bapak Ibu yang akan menjadi alumni Kagama, mungkin baru pertama atau mungkin sudah pernah. Bagaimana sih Dok untuk semakin menerapkan nilai-nilai ke-UGM-an dengan budaya luhurnya UGM ke tempat bekerjanya nanti? Iya pertanyaannya berat ya. Berat. Jadi serius ya. Iya serius. Pertama sih terima kasih Mas Yopi pertanyaannya. Jadi dengan pertanyaannya terlihat bahwa Mas Yopi ini UGM banget. Jadi pertanyaan tuh akademis, berbobot, dan sulit dijawab. Yang jelas adalah pertama sangat bersyukur nomor 1, dan dengan adanya ini maksudnya kita semua selamat para calon wisudawan wisudawati bisa melewati ini. Tentu saja pada saat menjalani proses pendidikan kita terkena nilai-nilai luhur UGM karena diteladani oleh guru-guru kita. Jadi bisa lihat ya, yang kuliahnya dosennya rajin, UGM-nya ada terus, padahal kan S3 kayaknya mudah-mudahan santai gitu ya. Ternyata dosennya ada terus. Itu nilai keluhuran yang betul-betul nempel gitu ya. Mohon izin untuk mungkin yang spesialisasi juga berharap bahwa mudah-mudahan bisa agak ada relaksasi regulasi. Ternyata enggak, karena beban menjadi atau mengikuti proses pendidikan itu betul-betul besar. Jadi amanahnya juga besar, jadi nilai keluhurannya mungkin itu yang betul-betul didapatkan, bahwa untuk bisa berkomitmen dengan keilmuan, terus berkembang, dan yang paling penting tadi kayak himnenya ya, kita bermanfaat dan betul-betul berguna untuk bangsa, negara, dan sesama. Mungkin itu yang betul-betul nempel, dan terakhir diteladani oleh langsung dari guru-guru kita dari masing-masing prodi. Oke, siap. Terima kasih Dokter. Tepuk tangan boleh? Iya. Dan ini adalah gambaran Dr. Yuda ketika seandainya ujian terbuka kayaknya. Tone-nya kayaknya seperti ini gitu ya. Oke, baik, kita akan bergeser ke sebelahnya Dr. Yuda Matan. Saya akan bergeser ke Dr. Aufa Syafira Widawati dari Prodi Ilmu Kesehatan Mata. Nah, Dokter, sebelumnya spesialisnya baru pertama kali ke Jogja atau sebelumnya di Jogja? Saya dari lahir di Jogja sih. Oh, dari lahir di Jogja. Ya, oke. Nah, ini agak susah pertanyaannya.
Saya dari mana gitu. Nah, Dok, pertanyaannya selama menempuh pendidikan spesialis di ilmu kesehatan mata, mungkin bisa diceritakan kepada Mas, Mbak, Bapak, Ibu calon wisudawan dan juga keluarga yang hadir di sini, apa pengalaman dengan pasien yang paling berkesan? Mungkin pengalaman dengan pasien yang paling berkesan ya kalau saya pribadi sih mungkin dengan pasien-pasien yang post op katarak ya. Jadi senang rasanya ikut terlibat dalam pelayanan, bisa membantu pasien-pasien yang mungkin awalnya kesulitan beraktivitas. Setelah operasi beliau-beliau bisa bisa beraktivitas dengan mandiri seperti itu sangat senang sekali. Jadi bisa menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga selama saya menjalani residensi. Dari sejumlah konsulen yang telah membimbing Dr. Aufa, kira-kira siapa nih yang paling berkesan nih? Sebut inisial boleh, nama lengkap dan gelar juga boleh. Ini saya lihat-lihat kayaknya nggak ada yang dari mata ya. Loh, ada? Ini direkam live YouTube. Aduh, sulit Mas milihnya. Ini jawaban diplomatis. Mungkin dengan Dr. Wiwi Idawati nggih. Ibu saya. Yeah. Jadi beliau yang sudah banyak menginspirasi saya untuk masuk sebagai residen dan juga menjadi dokter, seperti itu. Inspirasi apa yang paling dikenang? Mungkin work-life balance-nya ya Mas ya. Nah ini isu yang hangat juga, work-life balance seperti apa nih Dok, silahkan. Saya melihat ibu saya itu bisa menghandle pekerjaan dan rumah tangga dengan baik. Jadi saya ingin kalau saya berkarir ke depannya, saya bisa seperti ibu saya, seperti itu. Jadi bisa membagi tugas di rumah, meski ya sampai sekarang saya belum berkeluarga ya kebetulan ya. Jadi dan dengan di rumah sakit seperti itu. Oke, Kartini zaman sekarang gitu ya. Tepuk tangan boleh dong. Baik. Kemudian yang keempat, nah kalau tadi Mas Rizky dari Aceh, sekarang saya beralih ke Dr. Saiful Anam dari Provinsi Riau. Nah, sudah berapa kali nyobain ayam geprek, Dok? Mungkin sudah nggak terhitung. Mungkin sama dengan Dr. Aufa, Dr. Saiful, kira-kira mungkin bisa ceritakan dan juga berbagi bersama kami di sini, kira-kira apa pengalaman paling tidak terlupakan ketika bersinggungan langsung dengan pasien-pasien yang mungkin bertempat tinggal di daerah DIY Jateng dan sekitarnya. Terima kasih Mas. Kalau kita lihat dari karakter pasien-pasien yang ada di DIY dan sekitarnya itu memang sangat berbeda sekali ya dengan karakter dari pasien-pasien yang ada di tempat kami bekerja, yaitu di daerah Riau itu ya. Di sini terutama tentang nerimo dan sopan santunnya, meskipun dia sakit dan sebagainya, keluh kesah itu tidak terlalu banyak kita dengarkan dari pasien itu. Ya mungkin dari situ kita belajar dari pasien itu bahwa meskipun kondisi beban, sakit dan sebagainya itu kita tidak boleh selalu mengeluh. Mungkin itu yang sangat berbeda dengan apa yang ada karakter pada pasien di tempat kami bekerja, Mas. Dan nanti ketika kembali ke Riau, Dr. Saiful, kira-kira nih apa yang akan bikin paling kangen sama Jogja? Banyak, Mas. Contohnya? Saya itu mulai dari S1. SP1 maupun subspesialisnya semuanya di Jogja, Mas. Oh, tepuk tangan boleh. Dulu ngekosnya daerah mana, Dok? Untuk S1-nya saya di daerah Pengok, Mas. Pengok tuh? Pengok daerah Baleyasa. Oh, Baleyasa deket ini ya. Bengkel kereta api. Oh, es campur sana ya. Kan ada jualan es campur kan. Ya. Kemudian waktu mengambil PPDS saya di daerah Samirono, belakang RRI. Baru karena untuk spesialis karena faktor usia dari yang deket, Mas. Pogong gitu ya. Oh, Pogong. Ya. Tim Labirin Maze Runner. Tapi nggak sempat tersesat ya, Dok ya? Nggak sampai tersesat nggih selama di Pogong nggih? Insya Allah enggak, Mas. Oh, aman ya. Aman. Okay. Karena kan banyak gangnya. tadi belum dijawab, kira-kira apa yang paling bikin kangen nih? Termasuk makanannya juga yang pertama. Kemudian juga terus terang guru-guru yang di sini ya. Kemudian di sini juga hadir Dr. Bowo Pramono. Ini merupakan motivator dan inspirasi buat saya.
Jadi meskipun beliau sudah pensiun, tetapi dedikasinya cukup tinggi dan baik dalam membimbing dari siswa didiknya. Sangat telaten dan sebagainya. Pada kami siswa didiknya selalu kamu kurang apa, ayo cepat dikerjakan dan sebagainya. Mungkin itu yang akan menjadi motivator kenapa saya bisa selesai. Mungkin kalau tidak ada motivator mungkin saya belum selesai nih, Dr. Bowo. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk keempat para wakil wisudawan. Dan saya tadi mendapatkan info terbaru dari teman-teman panitia. Nah, tadi saya sengaja memberikan pertanyaan satu saja ke Dr. Yuda Matan karena beliau ada persembahan video gitu. Hah? Gimana Pak Abdi? Jadi oke, kita ini Dr. Yuda Matan ada satu persembahan video untuk Bapak Ibu Mas Mbak. Ini sepertinya ada musikal video ya, biar tidak kalah dengan film Jumbo sepertinya. Oke, baik. Jadi kita bisa mungkin ada bridging dulu Dr. Yuda Matan. Oke. Jadi mohon maaf Pak Dekan, para senior sekalian. Jadi dikarenakan kurang UGM banget mempersiapkannya. Jadi tadinya dipikir ada menyampaikan sesuatu gitu karena udah disebut Mas Yopi tanggung. Jadi tadinya ini sebetulnya baru selesai operasi Pak Dekan, terus pas operasi mikir karena ini merupakan tonggak momen bersejarah untuk kita semua, kayaknya akan lebih teringat kalau kita ngambil referensi zaman yang lagi ada saat ini. Jadi pas tadi operasi kayaknya kita potongin film Jumbo, salah satunya kan lagi in banget sekarang. Terus kita putar sebentar nonton gitu. Jadi tapi setupnya salah, tadinya saya pikir saya mau memberikan sambutan, mohon maaf tapi ternyata kesan pesan. Jadi karena sudah terlanjur, boleh izin Pak Dekan. Baik. Padahal tadi to be honest ya Bapak Ibu ya, saya ini agak ngasal bilang Jumbo ya. Nggak ada briefing sebelumnya. Baik, kita tonton sekarang, boleh Bapak Ibu, kita bisa bergeser ke sebelah sini. Teman-teman bisa dibantu ditayangkan. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Jadi boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi ini kemarin tadi kenapa betul-betul tadi kebetulan operasinya agak saya kekejar nggak ya gitu ya, alhamdulillah terkejar. Dan potongan ini waktu saya nonton sama anak saya tuh kayak nempel banget karena waktu kita mohon izin dari perspektif S3 kayak nggak selesai sekolahnya, nulisnya kayak nggak habis-habis. Jadi kayaknya cobaan banyak banget, tapi bisa lewat karena ada orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi kayaknya masih relate banget. Terus izin menampilkan di sini, mudah-mudahan semua jadi ingat bahwa pada saat kita lulus, waktu kita kumpul-kumpul di sini bareng Jumbo lewat 5 juta. Jadi itu mungkin next slide terakhir kalau tadi boleh. Oh yaudah, stop ya. Jadi izin persembahan ini terutama untuk guru-guru kami yang sudah mendampingi. Terima kasih Pak Dekan dan jajarannya. Kita diberikan kesempatan untuk belajar dan insya Allah nanti jadi bermanfaat untuk jariah kebaikan terutama untuk guru-guru kita dan orang tua. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Beri tepuk tangan meriah untuk keempat para wakil wisudawan. Terima kasih Mas Rizky, Dr. Yuda Matan, Dr. Aufa dan juga Dr. Saiful. Terima kasih. Sukses terus untuk karir kedepannya, bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Nah tadi saya kira Dr. Yuda mau nyambung nyanyiannya gitu, bawa gitar gitu. Jadi Norman. Baik, dan saya sarankan Bapak Ibu nonton dah, karena tadi kayak pagi itu saya sempat lihat itu penontonnya udah sampai 6 juta, jadi kalau yang belum nonton saya sarankan nonton deh ya, daripada nonton film yang lain gitu. Dan tadi saya bahkan mikirnya Dr. Yuda mau menyajikan cuplikan ini, pabrik gula angkat ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan kembali dihibur oleh penampilan dari dua performer kita yang tadi sempat mengisi di awal acara. Kami akan undang kembali Dr. Laili Anadiah Ardi Sinta dari PPDS Obsgyn. Tepuk tangan boleh.
Dan sebagai informasi, Dr. Laili pada tahun 2025 kemarin memenangkan juara 3 Medica Idol dan juga juara favorit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh penampil dan juga pengisi suara di acara seminar, conference atau mungkin workshop, langsung bisa kontak Mbak Laili ya. Dan diiringi oleh pianis dari Dr. Niko Vanda Limantara dari PPDS Dermatologi, Venerologi dan Estetika. Beliau juga mahasiswa yang berprestasi. Terakhir sempat pergi ke US untuk acara conference internasional, bener Mas Niko? Benar sekali. Dan Mbak Laili dan juga Niko akan membawakan 2 buah lagu berjudul Ayah dan Cinta untuk Mama. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk Lailiana dan Niko Vanda. Sebuah persembahan spesial untuk kedua orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini. Boleh kita bersama-sama menyanyikan terkhusus untuk orang tua yang selalu mendukung kita sampai di titik ini. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah menjadi sebagai penopang hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu saat ku kehilangan arah. Aku hanya memanggilmu Ayah, jikalau ku telah jauh darimu. Tepuk tangan untuk Ayah semua yang ada di sini. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Boleh semuanya bernyanyi. Aku hanya memanggilmu Ayah, jika aku kehilangan arah. Aku hanya memanggilmu Ayah, di saat ku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu Ayah, jika aku kehilangan
sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk bersama mama. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Laili Ana dan Niko Vanda. Monggo Bapak Ibu bisa langsung di book, Senin harga naik ya. Nanti Laili sama Niko masih ada satu lagi lagu untuk bisa ditampilkan ke Bapak Ibu. Dan masih di segmen hiburan, sesi pelepasan dan ramah tamah, kita akan masuk ke segmen kuis. Tepuk tangan boleh dong. Baik, nah kita akan menggunakan platform namanya Quizizz, jadi silakan Bapak Ibu bisa mengambil gawai masing-masing. Saya akan minggir sedikit. Mas Roy bisa dibantu ditampilkan untuk kodenya Mas. Akan ada 10 pertanyaan seputar UGM dan juga sejumlah pertanyaan random dan juga nanti akan ada 3 paket hadiah. Ya ini udah ke-spill pertanyaan pertama ya. Akan ada 3 paket hadiah yang disiapkan oleh kami untuk Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu bawa pulang. Isinya nanti akan ada sejumlah hadiah anggrek di FKKMK ya. Kita ngambil habis itu difoto dikembalikan lagi. Ya silakan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke joinmyquiz.com, bisa pakai Chrome, Mozilla atau perambaan yang lain. Kemudian masukkan kodenya di 757499. Pastikan Bapak Ibu masukkan nama asli. Untuk Bapak Ibu yang berada di lobby pun juga saya rasa bisa ikutan, silahkan bergabung. Karena beberapa periode pelepasan yang lalu itu yang menang malah yang join di lobby auditorium ya. Jadi silahkan kalau punya 3 HP monggo silahkan, atau mungkin HP-nya anaknya mau diikutkan juga boleh. Yang mengetahui soal dan jawabannya hanya saya sendiri, panitia pun juga tidak tahu ya. Nanti tapi kalau misalnya nanti panitia sampai mendapatkan hadiah akan langsung kita blacklist untuk 10 periode pelepasan ke depan ya. Baik, silahkan Bapak Ibu, semoga sinyalnya lancar. Saya sarankan untuk menggunakan data seluler, hindari untuk menggunakan wifi karena kadang suka rebutan ya. Dan nanti kita akan melihat siapa yang paling ambis dan juga memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang ke-UGM-an dan juga pertanyaan umum. Untuk Bapak Ibu,
keluarga yang sekiranya masih ada jiwa-jiwa ambis dan ingin mendapatkan hadiah untuk dibawa pulang ke rumah, lumayan untuk pajangan di lemari kaca Bapak Ibu, bisa langsung ikutan juga. Sudah ada berapa yang bergabung? Ada sekitar 100. Oke, kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan mari kita mulai kuisnya. Oke, nah silahkan langsung diklik aja ya. Apa bidang ilmu guru besar Dekan FKKM UGM saat ini? Iya, jawabannya yang C ya Bapak Ibu. Ada yang salah jawabannya? Iya, oh ada yang jawab pencegahan penyakit tidak menular, ada yang jawab penyakit dalam. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan kedua, Mas Roy. Yap, FKKM UGM terletak di jalan apa? Silahkan diketikkan saja Bapak Ibu. Diketikkan jawabannya pakai huruf kapital. Iya, ini jalan yang Bapak Ibu sering lewati. Jadi jalan ini tuh terhitung dari mulai pintu gerbang masuk sampai keluar. Nah itu jalan apa? Gitu. Iya, yang biasanya suka ngirim paket gitu TikTok ke alamat FKKMK. Nah itu pasti biasanya nyebutnya di situ ya. Oke, silakan. 3, 2, 1. Jawabannya adalah jalan Farmako. Benar ya. Ini yang ya jawabannya apa? Bukan medika, bukan sains ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Mas Roy. Berapa banyak lantai pada gedung Tahir Sayap Utara? Nah, ini biasanya teman-teman yang sering datang seminar atau workshop itu. Saya rasa hafal sih ya. Diketikkan saja jawabannya. Ada berapa? Iya, ada berapa lantai Bapak Ibu? 8 ya. Lek jawabannya mau ngeterima 10 ketok rata udulan Tahir ya. Oke, lanjut. Siapakah nama rektor pertama UGM? Tuliskan namanya saja. Maksudnya jawabannya bukan namanya gitu. Ya, siapa rektor pertama UGM? Udah saya sajikan fotonya loh. Oke. Nah, nama beliau diabadikan menjadi rumah sakit sebelah ya, Sarjito. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya. Kerajaan manakah yang mengukir kisah di relief Borobudur? Ya, dari nama rektor menjadi Borobudur. Agak random ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Yes. Iya. Oke. Saya melihat nama yang cukup familiar di nomor 1. Iya. Nanti tim panitia mohon untuk cek and recheck. Oke. Karena kebetulan tamu VIP ini sepertinya sudah beberapa kali melihat template pertanyaan saya. Next. Pertanyaan ke-6 ya. Negara manakah yang merupakan pengekspor kopi terbesar di dunia? Ya. Silahkan. Ini nggak ada opsinya Kulon Progo, nggak ada. Atau kopi klotok juga nggak ada ya. Jadi negara nggak Bapak Ibu? Iya. Kok lama ya? Iya, jawabannya adalah di Brasil. Brasil ya. Iya, nanti ekspornya nomor 1 di dis aja ya. Ngapunten nih. Ini demi ke fair play-nya permainan kita hari ini. Lanjut pertanyaan ke-7 ya. Nah, di manakah pusat pembuatan mobil Lamborghini? Ya. Yang sudah punya alhamdulillah, yang belum punya disolawatin dulu Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bapak Ibu punyanya adalah bentuk Hot Wheels. Kok agak lama ya ini, seharusnya tadi buat 10 detik aja ya. Yes, iya agak lama. MC-nya bingung bridging apa. Oke, jawabannya adalah di yes. Nah, di Italia ya. Oke, next. Ya, faktanya bunga tulip berasal dari negara mana Bapak Ibu? Silakan diketikkan saja versi nama Indonesianya saja ya.
Oke, silahkan. Nah, biasanya bunga tulip kan biasanya ada di Belanda. Nah, tapi secara sejarah kalau kita runut ke belakang itu si bunga itu berasal dari mana? Silahkan. Yang jelas bukan dari sarkem ya Bapak Ibu. Iya. Oke, baik. Sebenarnya aslinya dari negara Turki. Oke. Next. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ketik dengan huruf kapital terdiri dari 3 kata. Apa nama gedung pertemuan serbaguna milik UGM dengan atap joglo yang dibangun tahun 94 dan diresmikan pada Desentralisasi ke-46 UGM yang biasanya buat wisudaan, pernikahan, seminar, apalagi ya, perlombaan, exhibition. Nah, itu namanya apa? Silakan diketikkan, ada 3 kata. Hati-hati pada kata pertama. Karena beberapa orang sering salah sebut di kata pertamanya. Iya, jawabannya adalah Grasaba Pramana. Oke, bukan Graha ya Bapak Ibu, nanti kan kita berbeda ya. Selanjutnya ini kayaknya sebenarnya pertanyaan terakhir. Nah, ini tinggal benar atau salah. Semua makam Hamengkubuwono berlokasi di Astana Imogiri yang ada di daerah Bantul. Benar atau salah? Lah ya udah musiknya kayak mau gitu lah. Duh, kok ngelek Mas? Waktunya berhenti. Yes. Oke, jawabannya adalah salah karena satu makam itu ada di Kota Gede. Baik, kita akan lihat untuk rankingnya. Mas Mbak Panitia Tendik tolong dibantu cek ya. Tadi yang ada nama yang sepertinya familiar, kita blacklist saja. Oke, baik. Kita akan lihat hasilnya. Yes, N. Diklikkan aja, kita akan lihat pollnya. Iya. Oke, kita akan fokus pada juara 2 sampai 4 aja. Oke, sepertinya ada skip to summary kayaknya. Ada summary-nya mungkin teman-teman, view reports atau mungkin apa? Iya. Ada hasilnya. Ini kayaknya ya. Oke. Yes. Silakan teman-teman bisa dibantu recap yang dapat 3 hadiah. Biasanya ini nama pertama ini apakah familiar dengan kita? Oke, ini kita masih recap dulu. Siapakah yang mendapatkan hadiahnya? 3 orang pertama tadi dengan skor tertinggi ya, Ibu Bapak ya. Teman-teman bisa di short by Z2A nggak? Bisa nggak? Di shortnya itu bisa nggak? Di short yang showing base itu bisa nggak? Jadi berdasarkan based on score gitu bisa? Nah, gitu maksudku. Aulia, Fatir, sama Dev. Oke ya. Ini yang nomor 1 saya pastikan ke Mbak Nia. Jadi saya melemparkan bola panas ke panitia. Mungkin nggak di hire MC meneh. 3 ini ya Mbak Nia, Mbak Yun ya. Oke, monggo 3 orang siapa aja? Boleh saya dibantu? Oke, kami ucapkan selamat kepada Aulia Safira yang mana? Boleh angkat tangan dan boleh maju? Iya. Iya, oke. Kemudian Fatir ada? Oke, silakan maju ke depan. Dan yang ketiga ada DV. DV, oke. Dan nomor 1 berperan memberikan hadiah. Kami mohon berikan Pak Dekan untuk memberikan hadiah kepada nomor 2, 3, dan 4 nih. Oh, dianulir. Oke, berarti kita akan geser. Mbak Endah, ada Mbak Endah. Endah? Dr. Arif. Oke, Endah ada yang namanya Endah. Oke, silakan Mbak, silakan menuju ke depan panggung.
Monggo langsung merapat aja teman-teman, hadiahnya boleh. Dan kami mau berkenan Pak Dekan untuk bisa memberikan hadiah kepada calon wisudawan. Mohon maaf, ini tadi instruksi dari Mbak Nia ya Pak Dekan. Baik, foto bareng dulu boleh, Mas Hitam bisa dibantu. Oke, teman-teman bisa merapat ke tengah panggung. Iya, oke. Oke. Baik, terima kasih ya. Semoga hadiahnya bisa dibawa pulang dengan selamat dan semoga menjadi kenang-kenangan selama berkunjung di AFKM. Baik, dan tadi sempat saya sebutkan bahwa saya masih ada satu buah lagu yang akan ditampilkan oleh Mbak Lailiana dan juga Mas Niko Vanda. Dan untuk lagu terakhir ini kita akan bernyanyi bersama Sahabat Kecil yang sempat dipopulerkan oleh Ipang. Itu soundtracknya film Laskar Pelangi. Jadi Mas Mbak yang tahu lagunya nanti bisa nyanyi bareng gitu ya Lai. Bisa nyanyi bareng, kalau misalnya bawa center atau sokle bisa dinyalakan aja ya. Tahu sokle ya? Baik, monggo silahkan Laili dan juga Niko Vanda. Ada yang sudah siap dengan senternya loh, Yopi. Terima kasih Bapak, tepuk tangannya untuk Bapak yang ada di situ. Luar biasa. Sebuah lagu persembahan untuk sahabat-sahabat yang berada di sebelah kanan kiri yang juga menyertai langkah kita sampai detik ini. Sebuah lagu Sahabat Kecil. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan terus menghadapinya, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku hadirkan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, terus hadapi, takkan berganti hingga sedih tak mau datang lagi. Boleh nyanyi bersama? Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, tetaplah seperti ini.
nanti tetaplah seperti ini. Sahabat kecil by IPA. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Laili Ana dan juga Niko Vanda. Terima kasih teman-teman sudah berkenan mengisi di kesempatan hari ini. Sukses untuk studinya, semoga lekas lulus dan juga berada di tempat yang sama di momen yang sama ke depannya. Dan Bapak Ibu, lagu Sahabat Kecil yang dipopulerkan oleh Ipang dan dibawakan oleh Niko Vanda dan juga Layana menjadi penutup acara kita di pelepasan dan ramah tamah program Pasca Sarjana FKKM UGM periode April tahun 2025. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada calon wisudawan juga keluarga yang besok akan diwisuda di Gera Sabah Pramana. Semoga cerah. Pastikan hindari Bapak Ibu untuk telat dan pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir sebelum naik ke GSP lantai 2 karena Bapak Ibu yang tidak mengisi daftar hadir nanti akan beresiko untuk tidak mendapatkan ijazah gitu nggih. Dan setelah ini akan ada sesi foto bersama dengan semuanya yang ada di sini dan juga foto dengan sejumlah kelompok studi. Dan saya Yopi pamit, sampai jumpa di pelepasan selanjutnya. Ini kayaknya MC-nya akan berbeda juga untuk periode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Viva Medica. Silakan Mas Mbak yang di belakang juga bisa berdiri dan juga merapat ke depan tengah.